Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Sahabat Resi Dehonian yang dicintai dan mencintai hati kudus Yesus, salam jumpa bersama saya, Bruder Andreas Gadot Yudoanggono SCY dari Palembang, dalam Resi Renungan Singkat edisi Minggu 10 Januari 2021, Pesta Pembaptisan Tuhan. Tema resi kita kali ini adalah solider dan rendah hati. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus, karangan Markus, bab 1 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudari-saudara, sahabat Resi Dehonian yang dikasihi dan mengasihi hati Yesus, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Yohanes Pembaptis melalui pewartaannya mampu membawa bangsa Israel untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan sebagaimana yang diserukannya. Maka banyak orang Yahudi berduyun-duyun pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis. Dan hadir juga Tuhan Yesus. Peristiwa yang agung ini tentu menyisakan berbagai pertanyaan, khususnya di antara kita orang awam. Yang pertama, seorang yang membaptis seharusnya lebih berkuasa dari orang yang dibaptis. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat merelakan diri dibaptis oleh Yohanes. Bahkan Yohanes menyatakan ketidakpantasannya untuk membaptis Tuhan. Pertanyaan yang kedua, baptisan Yohanes merupakan tanda pertobatan akan dosa. Tetapi Yesus yang tidak berdosa, untuk apa dibaptis? Saudari-saudaraku, para sahabat Resi Dehonian yang terkasih, melalui peristiwa ini, apa yang bisa kita pelajari? Saya menawarkan dua hal saja. Yang pertama, kita diundang untuk ikut solider dengan sesama kita yang menderita, yang memiliki kelemahan, kesalahan, dosa, dan penderitaan. Sebagaimana Yesus menerima baptisan bukan karena Dia berdosa, tetapi Tuhan mau solider dengan manusia yang menderita, yang berdosa, yang mengalami maut. Solidaritas Tuhan inilah yang akan membawa Tuhan Yesus di kayu salib. Baptisan yang diterima Tuhan Yesus sebagai bentuk antisipasi penderitaannya di kayu salib. Tuhan yang sudah solider dengan keadaan kita, kelemahan kita, dosa-dosa kita, penderitaan kita, maka sudah sepantasnya lah kita mengikuti teladannya. Sudahkah kita solider dengan sesama kita yang menderita? Sudahkah kita berlaku baik
mengasihi, mengampuni orang-orang yang memiliki kesalahan kepada kita? Sudahkah kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan yang telah mempersembahkan hidupnya, penderitaannya, wafatnya untuk menebus dosa kita? Dan bagaimana kita membalas semua cinta kasih-Nya yang total itu? Yang kedua, kita diundang untuk menghidupi keutamaan kerendahan hati. Kitab suci menggambarkan rendah hati sebagai kelemah lembutan dan tidak menghiraukan diri. Kerendahan hati merupakan sikap hati, bukan saja perilaku lahiriah. Bisa jadi orang menunjukkan sikap yang rendah hati, namun hatinya masih penuh dengan kesombongan dan kecongkaan. Untuk itu, melalui peristiwa pembaptisan Tuhan ini, kita bisa belajar kerendahan hati melalui dua tokoh besar, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis mengakui dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan dengan Yesus Sang Juru Selamat. Bahkan untuk membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak merasa layak. Inilah bentuk kerendahan hati di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi, mengakui kelemahan dan ketidakpantasannya. Sedangkan Tuhan Yesus yang adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang berkuasa membaptis dengan Roh Kudus, justru meminta Yohanes membaptisnya dengan air. Ia yang adalah Putra Allah justru turun ke bumi dan menjadi manusia. Inilah bentuk kerendahan hati yang sempurna. Bagaimana dengan kita yang mengikuti Dia yang telah dibaptis dengan air dan Roh Kudus? Sikap kita seringkali justru sebaliknya. Kita sebagai orang kecil justru membesar-besarkan diri supaya mendapatkan pengakuan dan mendapatkan nama. Jika orang tidak memberi hormat, tidak mengaturkan ucapan terima kasih, tidak jarang kita menjadi marah dan merasa dilecehkan. Tidak jarang kita merasa sungguh berjasa besar atas diri seseorang atau atas peristiwa tertentu. Sehingga kemudian muncul rasa marah, rasa kecewa. Setiap kali nama kita tidak disebut-sebut dalam pengantar atau dalam sambutan. Nah, saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi hati Yesus, mari dalam kesempatan berahmat ini kita mengenang pembaptisan yang telah kita terima dan kita baharui hidup kita supaya kita semakin solider dengan sesama kita dan mengembangkan keutamaan kerendahan hati agar kita pantas dan layak disebut sebagai anak-anak Allah, saudara, saudari, dan sahabat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai hati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, berkah dalam.